Sebelumnya terima kasih nih udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti training fotografi hari ini dengan tim dari SCG Indonesia tentunya. Untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja dulu ya. Silakan Ibu Dino dan Bapak Aldo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, terima kasih Mbak Cila untuk kesempatannya ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk training kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinur Aisyah Putri. Saya biasa dipanggil Mbak Cila, Mbak Mary, dan teman-teman yang lain Mbak Dinur aja. Saya dari SCG Indonesia. Dan hari ini kita bakal training fotografi dan videografi nih Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah bertemu ya Mbak Cila di Jakarta. Teman-teman Fajar Paper, tim CSR Fajar Paper sudah pernah kami undang ke SCG untuk sharing session juga, tepatnya untuk communicationsnya. Nah, karena communications ini gak lepas juga ya Bapak Ibu dari dokumentasi, jadi hari ini kita ingin memperpanjang juga ilmunya menjadi fotografi dan videografi. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih Bapak Ibu, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Arga. Mas Arga ini juga dari SCG Indonesia. Mas Arga ini bertanggung jawab, sering ditugaskan untuk mendokumentasikan setiap kita ada acara perusahaan. Nah, ini pengalaman Mas Arga sudah panjang sekali ini ya. Saya Priscilla dari HRD CSR, tepatnya di CSR. Saya sudah bekerja di Fajar Paper selama kurang lebih dari 8 tahun. Silakan dilanjutkan, terima kasih. Halo, nama saya Mary, saya juga dari HRD. Saya di divisi rekrutmen. Di sini baru dari 2019. Halo, nama saya Catherine. Saya dari divisi HRD CSA. Saya di sini sudah dari 2018. Selamat pagi, saya Indra Permana dari HRD. Saya dari 2014. Halo, saya Rita Arsani dari HRD IR. Saya berada di sini sudah dari 2020. Terima kasih. Selamat pagi, saya Marco Samuel, biasa dipanggil John. Saya dari perwakilan dari Serikat Pekerja, bekerja di bagian media dan tugasnya adalah sama seperti ini juga, memang kerjanya seperti demikian. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Saya di bagian sekarang, tepatnya di bagian training. Dan dengan ada kegiatan ini, semoga apa yang akan didapat tentunya bermanfaat buat kami ya. Khususnya di bagian training, memang kita sering ada kegiatan untuk dokumentasi. Cuman selama ini dokumentasi yang kita ambil ya adanya sibuk, karena secara reguler kita juga memang belum ada pelatihan ini. Terima kasih. Pagi, nama saya Andri Pari dari Gudang Barang Jadi. Saya perwakilan dari PUK, saya bidang organisasi IT dan propaganda. Selamat pagi, nama saya Ian Turbiansa, perwakilan dari PUK di bagian media. Saya di bagian Departemen SPW. Nama saya Iqbal Firdaus, saya dari Gudang WPN Plam. Saya bagian dari serikat yang bekerja untuk media. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cila. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan sharing hari ini kepada saya untuk bagian materi. Jadi pagi ini kita mungkin saya lebih tepatnya sharing session ya. Jadi di sini kita masih sama-sama belajar. Nanti boleh dari Bapak Ibu kalau punya insight lain boleh juga share bareng. Jadi nanti kita bisa belajar bareng. Oke, seperti yang tadi sudah disebutkan Mbak Dinur, jadi kita hari ini ada fotografi dan
videografi workshop. Nah itu apa? Mungkin saya nanti paparkan dulu materinya. Nanti kita bisa praktik bareng juga untuk menggunakan kameranya langsung. Langsung kita mulai saja. Di sini kita membahas dua aspek, sebenarnya satu alat tapi dua aspek, fotografi dan videografi. Dua-duanya bisa menggunakan alat yang sama, yaitu baik kamera DSLR atau mirrorless. Nah sebelum saya mulai, ini Bapak Ibu biasa pakai DSLR atau mirrorless? Mirrorless. Ada yang DSLR juga ya? Oke. Sebenarnya sama aja, cuma itu cuma beda dari teknologinya aja. Cuma penggunaannya dan hasilnya itu relatif sama. Jadi tergantung dari merek dan juga tipenya dan lensanya terutama. Jadi nanti akan saya sebutkan juga apa saja yang bisa saya bawa kalau melakukan liputan gitu. Pertama kita mungkin akan bahas fotografi dulu karena memang mostly kebanyakan orang harus mengetahui kameranya dulu, harus mengenali kamera dulu. Nah, memang videografi menurut saya itu sedikit lebih kompleks. Nah, kita lebih baik kita belajar fotografi dulu, kita kenal apa sih yang ada di dalam kamera itu. Agenda kita untuk hari ini di fotografi itu ada 4. Yang pertama ada preparation, apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan liputan. Yang kedua ada gear apa yang perlu kita bawa atau alat-alat apa yang perlu kita bawa. Terus yang ketiga itu bagaimana sih kita dapat mengambil foto yang proper. Jadi nggak harus bagus tapi yang penting proper. Dan yang terakhir itu nanti ada sedikit tips dan trik dari saya yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Nanti boleh sharing juga di sini. Pertama itu preparation atau apa sih yang harus kita persiapkan, terutama di dalam kalau kita mau liputan fotografi atau sebagai fotografer. Yang pertama kita harus tahu agendanya apa. Di sini konteksnya kita meliput suatu acara ya, atau event-event tertentu. Kita harus tahu agendanya apa. Kita harus tahu rundown-nya itu apa. Nah di sini biasanya nanti teman-teman yang ditugaskan atau yang ditugaskan itu harus at least komunikasi dengan event organizer, minta rundown-nya supaya kita tahu jam sekian melakukan hal ini, jam sekian seperti ini. Jadi kita bisa tahu menempatkan diri kita nanti ada di mana, kayak gitu. Yang kedua itu setelah kita tahu agendanya apa, waktu pembagian waktu seperti apa, kita buat shortlist ya. Shortlist itu apa? Shortlist itu adalah momen-momen atau gambar-gambar yang akan kita ambil. Kenapa harus kita bikin shortlist? Karena kita di sini kita adalah event yang mungkin aktivitasnya tidak akan terulang. Contoh handover misalkan, pemberian donasi. Biasanya kan pasti misalkan ada guru kita atau apa namanya kayak handover gitu prosesnya. Itu kan nggak mungkin kita ulangin lagi ya. Kalau kita telat kita nggak dapat fotonya, kita nggak mungkin minta dari tamunya untuk Pak boleh post lagi nggak? Itu kan nggak mungkin. Nah di situ kita tahu apa aja tuh shortlistnya. Jadi kita harus tahu shortlistnya apa aja supaya jika ada momen-momen kritikal kita tidak terlewatkan. Gitu. Tapi kalau kita udah punya shortlist, bukan berarti kita melepaskan momen-momen lain. Contoh, memang di dalam rundown-nya atau agendanya itu hanya disebutkan handover atau pemotongan kita. Tapi ternyata selama acara ada hal-hal yang menarik nih. Contoh dari pihak pemerintah misalkan lagi bersalaman sama ketua serikat misal, atau bersalaman dengan BOD dari Pajak Paper. Itu kan nggak ada ya di dalam rundown. Nah itu kita harus ambil kan, itu momen yang bagus. Itu nggak ada di shortlist, tapi kita harus ambil juga. Nah jadi dengan ada shortlist bukan berarti kita terpaku sama shortlist kita, tapi shortlist itu jadikan guidance, gitu. Setelah kita mau agenda, kita buat shortlistnya, apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir itu take event photos. Maksudnya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu ditugaskan dalam suatu acara, pasti sebagai seorang dokumenter atau fotografer itu ada baiknya hadir sebelum acara dimulai. Kita harus tahu nih lingkungan ini seperti apa. Terus kita ambil foto-foto asal aja dulu. Jadi kita bisa tahu, oh
pada saat nanti pembagian donasi saya harus berdiri di sini. Saya harus berdiri di sini, ternyata angle-nya kurang bagus ya. Kita kan bisa lihat itu, kan nggak mungkin waktu di pembagian donasi kita berdiri di angle yang salah, terus kita harus berpindah tempat. Itu buang waktu, momennya hilang. Jadi kita harus kalau bisa set pre-event foto dulu supaya kita tahu mana sih foto yang bagus, atau mungkin ada dekorasi atau properti yang sesuai. Kok kalau di foto jadi jelek ya? Oh bannernya agak miring ya kalau di sini. Bannernya jadi nggak imbang nih di kiri doang. Itu kita tahu kalau kita pas pre-event foto. Itu kita research dulu Pak. Jadi pas bawa foto, oh ternyata bannernya jelek nih kalau di sini gitu. Kita bisa pindah. Nah, mungkin kan pas lagi acara kita pindah-pindah gitu. Itu namanya. Terus yang ketiga, yang kedua, have a gear. Maksudnya apa sih yang perlu kita bawa pada saat kita melakukan liputan? Ini biasa alat-alat yang saya bawa, cuman memang ini dari pengalaman saya pribadi. Itu ini hal yang biasa saya bawa. Yang pertama ada kamera pastinya ya. Di sini biasanya saya bawa dua. Yang satu itu biasanya untuk video, Sony itu bagus untuk video, dan untuk foto saya bisa pakai Nikon. Kenapa saya pakai Nikon? Karena memang saya punya ini gitu. Jadi bukan berarti Nikon itu lebih bagus enggak, karena kebetulan punya ini gitu. Jadi enggak preferensi merek itu tergantung masing-masing. Itu bukan dari alat yang kita pakai, tapi dari kita yang sebagai fotografer. Gimana kita mengambil foto itu dengan baik. Yang pertama ada kamera, yang kedua ada lensa. Emang di sini ada kelihatannya. Saya bawa 3 lensa malah. Kenapa saya prefer lensa fix? Jadi Bapak Ibu ini lensa fix yang maksudnya 85, 35 ini nggak bisa di zoom. Jadi kita yang maju mundur gitu. Kenapa saya prefer ini? Karena dia itu punya aperture yang kecil, which is itu sangat bagus pada saat kondisi ruangan itu kurang bagus sinarnya. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena f-nya kecil gitu. Ini ada gunanya beda-beda. Kalau yang 85 itu lensa telezoom, medium tele, dia itu untuk portrait, untuk yang benar-benar zoom atau yang detail. Terus 35 itu saya biasa pakai untuk yang group shot, jadi lebih wide. Terus yang ketiga saya bisa pakai 240 ini Sony, bisa buat video. Nah kalau nanti Bapak Ibu juga mungkin melakukan hal yang sama kayak saya, bawa 2 lensa, ini bagus banget kalau ini saya sarankan maksudnya melakukan tactic effect shot tadi. Jadi kita tahu di momen ini kita berdiri di sini, lensa apa yang harus kita pakai. Kadang kita salah, ternyata kalau kita nggak tahu kita belum ambil tactic effect shot tadi, bisa ternyata objeknya jauh banget. Kita pakai lensa 35, lensa 35 ini kan wide ya, nggak dapat berarti yang kita dapetin cuma audiensnya aja, si speakersnya nggak dapet gitu. Tapi ini kalau konteksnya lensa fix, akan lebih bagus. Kalau Bapak Ibu punya lensa yang bisa adjustable, itu akan lebih simpel sih. Jadi cukup bawa 1 lensa aja. Yang ketiga ini ada aksesoris yang sering saya bawa. Pertama itu additional memory card. Nah di sini kenapa sering saya bawa additional memory card? Karena eventnya itu kan ada banyak rundown atau panjang waktunya. Nah kalau kita misalnya kehabisan memori, kan sayang banget. Ada momen penting kita masih ngotak-ngatik memori kita yang kehabisan gitu. Kita dilihat satu-satu. Itu kehilangan momen yang menurut saya merugikan buat kita juga gitu. Jadi ada baiknya kalau memang ada 2 memory card lebih baik dibawa. Terus ada tripod. Tripod ini biasa saya gunakan kalau untuk group shot atau foto bareng. Karena namanya kalau group shot itu memang kebanyakan kadang itu tempatnya itu tidak memungkinkan untuk kita sendiri yang foto. Jadi ada baiknya itu mungkin ditaruh di tripod. Tapi itu preferensi sih. Kalau saya lebih suka bawa tripod sih kalau untuk group shot. Gitu. Terus kedua ada cleaning kit. Ini juga preferensi masing-masing. Cleaning kit ini untuk membersihkan lensa biasanya. Kalau eventnya ternyata banyak debu atau terhujan, biasanya itu mengganggu depan lensa tuh. Kan saya melihat kita ambil foto bagus-bagus ternyata ada noda gitu ya. Nah itu biasanya saya cleaning kit ini untuk
ngebersihin itu. Dan yang terakhir ini worst case-nya atau hal yang terakhir yang pasti saya jarang gunakan tapi untuk BKKB itu kamera phone. Jadi amit-amit kameranya rusak di tengah acara, kita harus punya backup, at least untuk mengambil momennya, walaupun memang tidak sesuai sama ekspektasi kita, tapi kita nggak kehilangan si momen itu. Nah, setelah kita tahu persiapan seperti apa, kita tahu apa yang harus kita bawa, sekarang kita prakteknya nih, atau pas hari-harinya. Nah, yang pertama, kalau dalam fotografi itu, ini yang paling penting menurut saya, lighting, cahaya. Karena fotografi itu aspek fundamentalnya adalah cahaya. Gimana kita bisa menangkap cahaya yang sesuai agar mendapatkan foto yang sesuai juga. Di sini ada namanya segitiga exposure atau segitiga cahaya. Jadi segitiga exposure ini hal yang paling basic banget. Jadi bapak ibu juga yang harus tahu apa sih ISO itu apa, aperture itu apa, shutter speed itu apa. Itu biasa udah ada di settingan kamera. Ada 3 hal ini yang saling berkaitan. Shutter speed cepat berarti ISO-nya harus tinggi juga, karena shutter speed cepat berarti cahaya yang masuk juga kecil atau sedikit gitu. Mungkin saya langsung contohkan aja di sini. Nah, di sini ini aperture, yang atas aperture atau diafragma. Bagaimana lensa bisa membuka atau menerima cahaya lebih banyak. Kalau f/11 atau aperture itu tinggi, berarti lensa hanya mengambil atau menangkap cahaya sedikit. Semakin besar f-nya, semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, gimana caranya supaya walaupun kita mau pakai f yang tinggi, tapi cahaya yang masuk banyak, kita harus kita mengakalkan shutter speed atau ISO. Jadi ini tiga-tiga ini saling apa ya, ada gitu. Kalau aperture tinggi berarti cahayanya kurang, kita akalnya pakai shutter speed yang lambat supaya cahaya lebih banyak masuk, atau ISO-nya tinggi supaya kepekaan lensa pada cahaya itu juga lebih tinggi seperti itu. Tapi misalnya kita mau pakai f yang kecil, berarti kan cahaya yang masuk banyak nih, overexposure. Kalau kita pakai shutter speed yang lambat, berarti cahaya semua isinya benar-benar terang banget. Gimana cara mengakalinya? Berarti shutter speednya kita lebih cepat. Contoh pakai 1/250 gitu. Jadi ini saling melengkapi 3 ini. Pun dengan ISO, misalkan di malam hari itu saya biasanya pakai speed di angka 60 sampai 80. Karena kalau di bawah 60 ada gerakan sedikit, hasilnya akan blur. Gimana saya mengakali? Contoh ini kasusnya malam hari. Saya ini di ISO-nya. ISO-nya saya tinggiin di 1600 misal. Emang dampak negatifnya nanti ada noise titik di kamera, titik namanya lagi posisi cahaya yang banyak. Mau ngomong memang harus ada kita korbankan. Daripada kita mengorbankan foto blur, lebih baik kita mengorbankan foto yang agak sedikit noise, which is itu sebenarnya bisa diedit juga. Aperture tinggi itu, aperture yang rendah, misalkan f-nya kecil, itu biasanya akan berdampak pada belakangnya, akan blur. Atau biasanya di fotografi belakangnya buntut. Makin tinggi, makin kecil f-nya, makin blur. Tapi cahaya yang masuk juga makin banyak. Sebaliknya, kalau aperture-nya itu angkanya besar, background yang belakang itu akan ketangkap juga, tapi akan jauh lebih gelap. Karena kamera cahaya yang masuk lebih sedikit. Ini contohnya. Ini yang over, ini yang under exposure, ini yang proper. Pun dengan shutter speed, tadi yang saya bilang, makin kita lambat speednya, makin blur foto yang kita ambil. Makin cepat, dia akan makin bisa freeze. Biasanya kalau untuk event-event sifatnya bergerak, misalkan maraton atau sepak bola misalkan, itu biasanya pakai shutter speed cepat. Shutter speed cepat pasti cahaya masuk sedikit dong. Gimana cara ngakalinya? Main di aperture atau di ISO-nya tadi gitu. Jadi kalau satu kita stop di satu yang mengharuskan kita untuk pakai shutter speed cepat, kita mainkan di aperture atau ISO gitu. Nah ini yang tadi contohnya ya, makin lambat shutter speednya, makin banyak cahaya yang masuk, makin cepat pakai sedikit cahaya yang masuk.
Nah, setelah kita ngomongin basicnya, sekarang mungkin lebih ke teknis pada saat pengambilan. Di sini saya contohkan untuk event ya, lebih ke event fotografi. Karena jujur saya tidak begitu mendalami potret fotografi atau model-model. Itu saya kurang mendalami, jadi saya lebih ke event karena memang yang lebih terpakai di pekerjaan saya sekarang yang event. Di sini yang pertama aspek yang pertama biasa saya perhatikan itu adalah capture emotion atau expression. Namanya kita foto event, itu hasilnya harus menceritakan apa sih event itu. Kalau kita bisa menangkap emotion atau expression dari si pesertanya, itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Contoh ini kita waktu event golf di Senayan, di Jakarta. Ini kita mengundang golfer nomor 1, sempat golfer nomor 1 dunia wanita dari Taiwan, Harvey Farber. Nah, di sini kita bisa lihat hasil fotonya ini menunjukkan bahwa ekspresi dari orang ini adalah tersenyum, menunjukkan dia excited. Hal itu bisa menggambarkan bahwa event ini memang seru, bukan event yang membosankan. Jadi bisa dilihat dari ekspresi orang yang ikut event tersebut. Pun dengan di sini juga, di sini emosinya atau ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat excited untuk mengajarkan ke anak-anak ini bagaimana cara bermain golf yang benar, gitu. Coaching clinic, gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk menangkap emosi atau ekspresi dari objek kita. Terutama di sini objek kita adalah manusia, which is itu akan selalu berganti. Yang kedua, rejection perspektif. Maksudnya apa? Jadi kita kalau foto itu nggak melulu memfoto cuma orang lagi duduk kita foto. Itu akan bagus sih, cuma mungkin agak membosankan. Maksudnya apa perspektif di sini? Kita bisa lihat di sini perspektifnya adalah audiens yang sedang mendengarkan seorang speaker sedang speech. Coba seperti kita hanya fokus ke speakernya, mungkin bagus, cuma mungkin akan lebih membosankan karena kita tidak menangkap apa sih yang audiens lakukan gitu. Jadi ada perspektif lain di sini, gitu. Pun dengan ini dari perspektif orang sedang scan. Coba kita mulai dari samping, nggak ada yang tahu kita orang pada ngapain, cuma kayak gini dong. Cuma kita ganti perspektifnya seakan-akan kita sedang men-scan, itu tangan kita, gitu. Jadi perspektifnya juga cukup penting. Ini salah satu hal yang bisa membuat foto jauh lebih menarik. Saya bukan bilang jadi lebih bagus, enggak, karena foto mungkin dari foto langsung speakernya juga bagus, tapi mungkin lebih menarik jika kita bisa memainkan perspektif ini. Nah, selain itu tadi saya bilang jangan melimitkan diri Bapak Ibu pada shortlist yang kita punya. Maksudnya apa? Ada hal yang seperti ini yang kadang kita bisa tangkap. Ini candid ya, nggak ada di shortlist kan? Karyawan SCG sedang menjelaskan pada Ridwan Kamil, nggak ada yang di shortlist. Nah, itu dia. Kita harus bisa mengambil sebisa mungkin, kita bisa tangkap terhadap momen-momen yang unik untuk kita ambil. Candid, gitu. Di sini juga ada. Ini waktu acara dengan mahasiswa. Kalau ada yang edit berarti ada yang pose. Nah, kalau ini sih lebih gampang ya, karena kan pose kita bisa menggerakkan orangnya sesuai yang kita mau. Nah, cuman pose ini juga agak tricky karena memang karena kita bisa mengatur komposisi fotonya. Pasti dituntut untuk foto itu harus bagus dong, karena kan itu kita mengatur komposisinya. Contoh di sini project sedang foto kita, nggak mungkin kan kita fotonya dari belakangnya, nggak mungkin kan, atau posenya hanya Pak Ridwan Kamil yang motong, sedangkan misalkan tes gear kita nggak ikutan megang gitu. Ini kan kita bisa atur ya, itu yang saya sebut pose. Pun dengan ini kita bisa mengatur. Di sini Pak Doni Manado selaku ketua PPP kala itu berdiri di sini, dan ini perwakilan dari TNC waktu itu juga hadir. Kita bisa mengatur posenya seperti ini gitu. Kita harus, tapi di sini kita harus ingat tentang komposisinya. Jangan kita udah atur posenya ini, tapi komposisinya salah. Contoh posisinya ini nggak di center, dia ada di kiri, terus audiensnya lain di kanan semua misal gitu. Namanya lagi manuver pasti biasanya penyerahannya di tengah gitu. Ini bisa kita atur. Terus ada case ambience, jadi kita bisa dapat nih
keseruan apa sih habis itu? Wah, eventnya rame nih, gitu. Kalau kita cuma motongin speaker saya doang, mungkin kelihatannya nggak kelihatan ya event ini event besar, jadi dihadiri banyak orang. Tapi dengan kita bisa mengambil momen ini, kita bisa mendapatkan, oh ambience itu seru ternyata, ramai yang datang, gitu. Ini bisa saya pakai lensa ya, wide, jadi bisa langsung. Ekstrimnya saya malah pakai yang fish eye 8 mm, jadi jatuhnya agak cembung, apa sih? Iya, agak cembung ya. Itu kalau udah ekstrim banget, kalau udah besar banget ya. Tapi jangan saya pakai karena menurut saya kalau fish eye itu sedikit kurang profesional dan kurang bagus, kecuali kalau cuma buat main-main aja, fish eye itu bagus. Nah, kalau kita ngomongin tadi gimana cara mengambil foto agar menarik, di sini kita juga ngomongin tentang komposisinya. Komposisi itu ada banyak gambar, Bapak Ibu bisa di googling, cuman memang yang simple atau sering saya pakai adalah tiga ini. Pertama ada rule of third. Maksudnya apa rule of third? Nah, rule of third itu objek ada di bagian sepertiga dari frame keseluruhan. Contoh, pada saat speaker sedang speech akan lebih menarik jika objeknya ada di kiri saja. Nah, di kanan ini kita bisa fokus pada objek yang lain.